وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina yang ada di TPST ini dan juga belajar di WTQ, yaitu sekretaris TPST yaitu Ibu Eka. Waktu berpulangnya orang tua beliau, orang tuanya, suaminya, sungguh hidayah Allah itu hanya Allah yang mengatur. Ya, kami dari sekian banyak orang itu cuma satu yang bisa mendapatkan. Nah, oleh karena itulah kami sangat berterima kasih pada hari ini kepada Abah Guru, kepada Ibu, juga kepada para jemaah. Kami berharap, kita semua berharap kehadiran kita mujakarah hari ini menjadi titik terang di tempat ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini satu hal yang sangat luar biasa, penghargaan terbesar bagi kami, terutama untuk masyarakat. Karena beberapa hari yang lalu, Abah Guru, ada orang seperti orang gila, tapi bukan orang gila. Kata, Mas, tempat ini tempatnya, katanya gitu. Ya, Sadli yang ketika itu menerima orang tua itu, dibuatkan kopi, dibuatkan makan, akhirnya dia pamit. Dan kami ingat beberapa kali kegiatan, ya memang kegiatan kita pembuatan sembelihan sapi, ya karena bising kalau kita menggunakan alat-alat, makanya kita gunakan di sini. Nah, tempat inilah yang akhirnya menjadi motivasi kami mengajak masyarakat untuk bisa berbuat sebaik mungkin sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Abah Guru untuk bisa berbaur kepada masyarakat. Hanya inilah cara kami yang bisa kami lakukan. Ini yang merancang juga Rudi dan rekan yang merancang. Nah, kalau urusan cari bantuannya itu ada lagi. Nah, termasuk juga yang kita orientasikan ketika dalam sebelum naik ke pondok, yaitu Utuh, Juli, kemudian termasuk Ajis, Udinnya di tempat inilah. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di payung-payung bawah. Kita itu sering ngobrolin soal Tuhan. Ya, ada beberapa masyarakat yang sudah, kalau kita tidak ada, dia mencari kemana sih ini, kemana sih ini. Ya, artinya, ya semoga kehadiran saudara-saudara kita siapapun bisa menjadi berkah bagi sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya silakan mujakarahannya di entah mungkin Abah Guru atau Paman Johan. Mungkin ini yang dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Roh bagi sekalian alam yang mengatur, yang menata, dan yang membina, dan yang memelihara sekalian alam. Adapun pertemuan kita pada siang hari ini adalah bermujakarah sebulan sekali dari rumah ke rumah atau dari tempat ke tempat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sepanjang zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah WTQ yang kami hormati, marilah kita bersama-sama dan mendengarkan mujakarah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dapat dicerna, dapat
dihajati dan disadari apa yang akan kami sampaikan nanti, sebagaimana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwasanya apa yang saya sampaikan nanti bukanlah sekedar hawa nafsu saya, melainkan ilham yang diilhamkan kepada saya apa yang akan kami sampaikan. Dan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang maknanya apabila ada yang berkata-kata atau yang menyampaikan apa yang akan disampaikan nanti, maka dengarkanlah baik-baik dan cernalah apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan sekalian yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah mengenal diri yang sebenarnya diri melalui hakikat Nur Muhammad. Yang akan kami sampaikan adalah diri yang sebenar-benarnya diri melalui hakikat Nur Muhammad. Jadi pemahaman tentang hakikat Nur Muhammad adalah pemahaman dasar ilmu ma'rifatullah yang wajib dan disadari serta terpakai bagi kita sekalian, bagi laki-laki dan perempuan. Siapa yang tidak memahami tentang hakikat Nur Muhammad atau yang disebut ruh pada setiap diri, maka tidak bisa kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, bukan mengenal namanya saja, akan tetapi mengenal sebenar-benarnya, mengenal yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak dapat diserupakan oleh segala sesuatu apapun. Itulah yang akan kami sampaikan. Jadi mengenal sebenar-benarnya, mengenal kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Mengenal Allah itu melalui rasa, dengan jalan melalui diri yang sebenarnya diri, yaitu dari hakikat nurnya Muhammad yang disebut roh. Apabila belum dipahami dan belum dimengerti tentang hakikat Nur Muhammad itu, maka belum bisa kita mengenal kepada Allah. Untuk mengenal kepada Allah, maka kenalilah dahulu hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya, yaitu Nur Muhammad yang qadim. Dan yang ada pada diri kita yang disebut roh adalah pancaran daripada Nur Muhammad yang muhaddas, yang disebut roh pada diri kita sendiri. Pancaran dari Muhammad yang muhaddas. Muhammad adalah nama atau sebutan untuk hamba yang selalu mengingat atau memuji dan mengagungkan akan Tuhannya. Muhammad adalah simbol atau lambang bagi ucapan dan perbuatan yang baik-baik, yang menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jalan
ketakwaan kepada Allah. Muhammad adalah yang hidup yang ada pada setiap diri. Muhammad bukanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ada di 1400 tahun yang lalu, tetapi beliaulah yang memperkenalkan tentang sir Muhammad yang ada pada setiap diri, yaitu pada naik turun nafas, yaitu hakikat sir Muhammad atau hakikat sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada setiap diri. Sir Muhammad itu hidup dan tidak pernah tidur. Sir Muhammad itu ada pada setiap diri. Bagi diri yang mengetahui akan sifat Tuhan yang bernama sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, yang telah terpakai dan dipakai di dalam beraktivitas siang dan malam 24 jam sehari semalam. Bagi yang tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya tentang sifat ma'ani yang ada di dalam sifat 20, maka dirinya telah merampok hak Tuhan, padahal pada diri kita ada sifat ma'ani tadi. Maka pakailah dengan sebaik-baiknya di dalam beraktivitas sehari semalam 24 jam dari buka mata sampai tutup mata kembali. Itulah yang sebenar-benarnya yang kita pakai. Jadi kita menyadari bahwa yang tidak menyadari maka dikatakan merampas hak Tuhan, menyaingi hak Tuhan dengan dirinya sendiri, diri pribadi, seolah-olah dirinya itulah yang berlaku, yang berbuat di dalam kehidupan dunia dalam sehari semalam 24 jam. Muhammad itu hidup, sir Muhammad itu hidup dan tidak pernah tidur, yaitu ada pada naik turun nafas. Itulah yang dikatakan sir Muhammad itu bukanlah sesuatu ataupun sosok, karena dia laisa kamitslihi syai'un jua, sebagai sir hakikat Muhammad atau sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua kalimat syahadat pun tetap berlaku sepanjang masa, karena sir Muhammad yang ada pada setiap diri itu dikatakan Rasul ada pada setiap diri bagi diri sendiri, yang menuntun jiwa kita untuk sampai di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada pada diri kita itu yaitu sir Muhammad, yaitu dikatakan ruh pada diri kita itu membimbing jiwa kita agar bisa dapat sampai kepada Allah dengan jalan takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Sekianlah secara singkat kami sampaikan tentang sebenar-benarnya diri, yaitu roh melalui hakikat Nur Muhammad yang sudah pernah kita ketahui bahwa Nur Muhammad yang qadim adalah Nur Muhammad
yang dikatakan wajah Allah. Sedangkan Nur Muhammad yang muhadats ini tadi ada pada setiap diri yang bisa disebut yaitu hayat. Hayat yang ada pada diri kita adalah pancaran daripada Nur Muhammad yang muhadats. Dan sedangkan yang di luar, yang luas, yang kita pandang ini adalah hayun. Nah, hayun itu artinya yang menghidupi seluruh alam semesta ini, kehidupan di alam semesta ini, yang dikatakan wajah Allah yaitu Nur Muhammad II adanya. Sekian apa yang akan kami sampaikan ini, mudah-mudahan dapat dicerna, dapat dipahami dan disadari serta terpakai apapun yang kita mujakarahkan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami tawarkan ketika bertemu dengan sifat-sifat Allah tadi yang disebutkan oleh ayah di alam Jabarut ya Guru ya. Nah, mungkin seperti apa supaya bisa kita bisa menuju sampai ke sana seperti yang dituliskan oleh guru di basecamp, sampai menuju aras atau ke alam lahut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Guru, saya tertarik dengan status Guru di WA tentang mungkin mencapainya apakah dengan seperti yang status Guru dengan seperti es batu yang meleleh, mim lam lam ha, ya mungkin apakah seperti itu Guru, mungkin bisa disampaikan secara rinci jalan-jalannya untuk sampai bisa menuju ke sana. Mungkin itu saja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, satu lagi. Kalau ada lagi. Ali yang Guru jawabnya nanti. Ketika ada seseorang wafat, seringkali diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia telah berpulang ke rahmat Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan Om Subhan, penekanan rahmat Allah dalam isi innalillahi wa inna ilaihi raji'un maksudnya yang seperti apa? Ini seringkali kita dengar. Kemudian yang nanti ya, pertanyaan kedua ini sepertinya ke Abah Guru dalam musyahadah, dalam bimbingan zikir yang meliputi alam Jabarut, alam lahut sampai ke aras. Ini metode zikirnya seperti apa? Ini mungkin dijawabnya ini face to face ini Om Rudi. Ya, kemudian yang terkait dengan status guru yang es batu yang meleleh, jalannya untuk bisa sampai ke sana. Ini mungkin yang untuk Abah Guru. Mungkin Ayah khusus untuk Subhan. Silakan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Saudara Subhan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dibahasakan dengan bahasa yang dimengerti. Sesungguhnya telah berpulang ke rahmat Allah si fulan bin si fulan. Nah, yang berpulang ke rahmat Allah ini tadi sudah tentu orang yang sudah mengenal tentang diri yang sebenarnya diri, sudah mengetahui diri yang sebenarnya diri.
Sesungguhnya yang berpulang ke rahmatullah itu ada yang husnul khotimah dan ada pula yang su'ul khotimah. Ada pula yang diberi rahmat oleh Allah dan ada pula yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah tadi, dia tidak mau tahu siapa dirinya. Dia hanya tahu dirinya itu adalah yang lahir batin, yang lahiriahnya saja. Bahwa yang hidup itu adalah dirinya sendiri, yaitu diri zahirnya secara pribadi. Yang melihat matanya, yang mendengar telinganya, yang berkata mulutnya. Nah, gerak dan diam itu seolah-olah dialah yang berlaku, yang berbuat di dalam kehidupan dunia ini. Nah, itulah orang yang tidak mengenal diri yang sebenarnya diri. Itulah orang yang pulangnya di dalam su'ul khotimah, di dalam pulang, di dalam kejelekan. Nah, di situ sebenarnya dirinya sendiri yang menyiksa dirinya. Dirinya sendiri sebenarnya harus menolong dirinya, karena dirinya jualah dirinya tersiksa. Allah itu sebenarnya pengasih dan penyayang, tidak mau dia menyiksa hambanya, karena diri seseorang itulah tersiksa. Nah, bukan Allah yang menyiksa, karena pada diri tadi sudah disebutkan tentang sifat Tuhan yang 20 ada pada dirinya, yaitu sifat ma'ani, sifat 7, sifat yang dipakaikan kepada setiap diri. Maka di situ perhatikanlah, ada yang hidup, ada yang berilmu, ada yang puasa, ada yang berkehendak, ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang berkata-kata. Maka jangan diakuilah itu, sebenarnya itu akuannya Allah, jangan akuan kita. Kalau kita mengakui apa-apa yang ada pada diri kita, sama aja sebagaimana Fir'aun mengakui dirinya sendiri. Ana rabbukumul a'la, dia berkata kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa, siapa Tuhanmu? Kata Fir'aun, Tuhanku yang mencipta seluruh sekalian alam, termasuk diriku dan termasuk dirimu. Dijawab oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Nah, sebenarnya Fir'aun tidak menyadari apa yang dikatakannya. Tanpa Tuhan yang bernama Allah, Fir'aun tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu firman Tuhan, dirampasnya, dirampoknya, dijadikannya untuk dirinya, seolah-olah memang dia mengakui dirinya Tuhan. Nah, di situ tapi Fir'aun menyadari, maka benarlah Tuhan yang Musa, tapi sudah terlambat juga. Nah, masih ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi mengenai yang dirahmati Allah adalah orang yang mengenal dirinya sebenar diri. Nah, melewat diri yang sebenarnya diri, yaitu roh atau pancarannya Nur Muhammad yang muhaddas. Nah, itulah yang dipakai, yang dirahmati Allah. Dan yang dilaknati Allah orang yang tidak mau tahu akan dirinya sebenar-benarnya diri. Dia tahunya ia yang berjalan, dia yang memegang, dia yang berkata, dia semua dia yang mengakuinya. Orang yang mengakui terhadap dirinya sendiri tanpa dengan Allah tadi, sama dia merampok hak Tuhan, maka hukumnya di situ kafir. Arti kafir yaitu tertutup jiwa atau hatinya dari kebenaran Allah, tapi dia tidak mengetahui, tidak mau tahu. Sekian apa yang saya jawab dari Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain kah mungkin? Baik, untuk pertanyaan Om Rudi itu nanti dijawab Bapak Guru. Silakan yang lain, mungkin. Ya, silakan Roma. Siapa lagi? Kalau mau angkat tangan jadi sekalian, nanti mic-nya berjalan. Om Dani.
Oke, silakan Om Roma. Ya. Geser mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu itu kan ayah pernah membahas bahwasannya kita memandang orang lain seperti memandang diri sendiri. Nah, Oma mencoba untuk mengaplikasikan hal tersebut, tapi masih belum nemu rasanya seperti apa. Ya, itu sih. Oke. Catat lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan nomor ini dulu berkaitan dengan tentang tauhid, di mana salah satu tujuan tauhid atau tujuan utamanya malah untuk menghindarkan kita dari cara pandang Jabariyah, Mu'tazilah, dan bahkan ada yang sampai ke Mujasimah. Sedikit penjelasan tentang Jabariyah itu cara pandang yang bersandarkan kepada bahwa semua perbuatan adalah perbuatan Allah, sedangkan Mu'tazilah itu bersandarkan pada perbuatan makhluk, dan Mujasimah itu menyandarkan bahwa sifat-sifat dan bentuk rupa Allah ada pada makhluk. Nah, yang kadang-kadang sedikit membingungkan kita, hal-hal tentang tentang sifat Allah dan bentuk rupa Allah itu kadang-kadang di dalam ajaran marifat itu tersampaikan. Misalnya la fa'ilun ilallah, la hayun ilallah. Nah, jadi bagaimana kita mendudukkan cara pandang ini sehingga kita bisa terhindar dari tiga hal atau tiga golongan itu dulu. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ada beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan yang terang dari apa yang dipertanyakan, sehingga benar-benar dapat terpahami, benar-benar dapat dimengerti arah kebenaran dari apa yang dipertanyakan tadi. Pertama, yakni pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rudi, atau sebelumnya mungkin memperjelas lagi dari yang dipertanyakan oleh Subhan yang sudah diuraikan oleh Paman Johan. Itu dulu mungkin kita perjelas lagi, baru masuk kepada pertanyaan selanjutnya tentang berpulang ke rahmatullah.
atau berpulang ke rahmatullah, sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Paman Johan tadi. Itu sudah sangat benar sekali. Tinggal bagaimana lebih memperjelas lagi, sehingga bagi setiap diri kita dapat mengerti arah daripada rahmatullah itu yang bagaimana. Poinnya atau kesimpulannya, siapapun yang mendapatkan suatu kematian, katakanlah demikian bahasa umumnya, bila telah sampai waktunya, kemudian datanglah maut itu mendatangi setiap diri, hanya ada dua hal yang akan didapatkan, yang kedua-duanya itu hanya ia dapatkan salah satu dari keduanya, yakni jika ia tidak mati atau mendapatkan kematian di dalam rahmatullah, jika seseorang itu ia tidak mendapatkan kematian di dalam rahmatullah, maka berarti ia mendapatkan kematian yang dilaknatullah. Begitu pula kebalikannya, bila ia termasuk orang yang mendapati kematian bukan di dalam kematian yang dilaknatullah, maka berarti ia mendapatkan kematian yang dirahmati Allah atau rahmatullah. Jadi salah satu di antara kedua itu. Nah, benar bahwa seluruh makhluk Allah, khususnya dalam hal ini manusia, benar bahwa manusia itu semuanya, baik dia itu beragama Muslim, baik dia itu beragama Nasrani, beragama Yahudi, Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Apapun agamanya, semua manusia itu berasal dari Allah. Artinya mereka semua itu tercipta dari Allah, berasal dari Allah, dan semua adalah milik Allah. Karenanya ditekankan di awal tadi dalam ayat tadi, innalillah. Innalillah itu artinya sesungguhnya kami berasal dari Allah. Mutlak. Tidak ada satupun yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah. Apakah setelah dia terlahir nantinya beragama Islam atau beragama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, semua itu dia berasal dari Allah. Fitrahnya manusia itu berasal dari Allah. Makanya dikatakan yulad alal fitrah. Manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Kenapa dia terlahir dalam keadaan suci? Karena dia berasal dari yang maha suci, yakni Allah. Namun setelah dia hadir di muka bumi ini, tahun demi tahun, kemudian dia menginjak masa kanak-kanak, remaja, dan selanjutnya, maka disitulah mereka itu menjadi orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan
perjalanan batiniah. Ada yang berjalan di dalam jalan batinnya, berjalan di jalan tauhid. Ada juga yang berjalan di jalan yang bukan tauhid. Atau bahasa gampangnya, dia berjalan di jalan akhirat, ada yang satunya berjalan di jalan dunia. Ini bahasa sederhananya. Nah, mereka-mereka yang berjalan di jalan tauhidullah, berjalan di jalan Allah dengan dibekali ilmu tauhid wa ma'rifat, katakanlah, lalu mereka istiqomah di dalam tauhid dan ma'rifatnya, ia terus berjalan menuju kepada Allah dalam tauhid dan ma'rifatnya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka-mereka itu berada di dalam cahaya Allah atau berada di dalam nur Allah. Mereka yang berjalan di jalan tauhid dan ma'rifat untuk berjalan menuju kepada Allah, maka mereka-mereka itu berjalan di jalan cahaya Allah, atau mereka-mereka itu berjalan di jalan nur Allah. Nah, karena mereka itu istiqomah untuk selalu berjalan di jalan cahaya Allah, berjalan di jalan nur Allah, berdasarkan tauhid dan ma'rifat tadi, maka yang namanya cahaya Allah atau nur Allah, itulah bahasa sifatnya disebut rahmat. Bahasa sifat, ya. Jadi jalan cahaya Allah atau jalan nur Allah, bahasa sifatnya disebut rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Nah, siapa lagi yang bukan mendapatkan sifat kasih sayang Allah kalau bukan orang yang berjalan di jalan nur Allah. Nah, sehingga dapat ditarik garis lurus bahwa mereka yang selalu istiqamah di setiap harinya, di setiap waktunya, untuk terus berjalan di jalan cahaya Allah, untuk terus berjalan di jalan nur Allah sampai ajal datang. Entah kapan ajal itu datang, mungkin besok, lusa, atau beberapa waktu kemudian datang ajal itu, maka cahaya Allah tadi, nur Allah tadi, itulah yang akan menarik dirinya ke jalan itu juga. Nur itu jualah yang akan menarik dia untuk berjalan di jalan cahaya itu. Jadi ketika ajal itu datang, dia tertarik kepada cahaya itu sendiri, atau tertarik kepada sumber cahaya itu, sumber dari nur Allah tadi. Tertarik, paham ya? Maksudnya tertarik itu bukan dia lagi yang menyengaja, tapi dia dibawa. Namanya juga tertarik. Disebut tarikan Allah. Bukan dia lagi yang berjalan, tapi Allah sendiri yang membawa dia, Allah yang menarik dirinya untuk sampai kepada Allah. Begitulah. Nah, karena dia ditarik Allah untuk sampai kepada Allah, maka itulah yang disebut rahmatullah. Maka itulah yang dikatakan berpulang ke rahmatullah. Artinya si pulang tadi itu ditarik Allah untuk sampai kepada Allah, atau si pulang tadi berpulang untuk dapat kembali kepada Allah.
Itu yang dimaksud berpulang ke rahmatullah. Dengan asbab pasti ada asbabnya, kada mungkin kada ada. Dengan asbab karena selama dia di dalam kehidupan duniawinya dia selalu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah untuk terus berjalan di jalan cahaya Allah, untuk istiqomah selalu berjalan di jalan nur Allah. Yang dia tidak bisa tidak bisa memastikan kapan ajalku datang. Kan garis besarnya begitu. Garis besarnya manusia itu tidak bisa memastikan kapan aku mati. Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, mungkin sore hari besok, mungkin lusa, dia tidak tahu. Secara sederhananya demikian. Tapi dia selalu istiqomah. Kalau bahasa kita bahari itu, jangan-jangan besok aku mati. Nah ini bahasa introspeksi, bahasa apa tuh namanya, motivasi, bahasa motivasi diri. Jangan-jangan besok aku mati. Siapa yang tahu? Ini kembali ke diri masing-masing. Jangan-jangan besok aku mati. Berarti aku harus bersiap diri mulai sekarang. Kan begitulah. Berarti sekarang aku harus bersiap diri untuk tetap istiqomah di dalam jalan cahaya, untuk tetap istiqomah berjalan di jalan nur Allah. Siapa tahu besok aku mati. Nah, bila benar ternyata besok mati, alhamdulillah dia sudah istiqomah berjalan di jalan cahaya. Itu orang yang cerdas namanya. Tapi kalau orang yang tidak cerdas, dia tidak memikirkan itu. Mungkin masih lama aku hidup di sini. Sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk memicu dirinya sendiri, untuk memotivasi dirinya sendiri dalam hal itu tadi. Bisa jadi jangan-jangan besok aku mati, itu gak ada. Seolah-olah gak ada terlintas seperti itu. Asyik saja dia dengan apa yang dia geluti dalam kehidupannya untuk mengikuti kemauan-kemauan dirinya dan lain sebagainya. Pas besok mati, nah itu namanya mati konyol tadi itu. Karena kada bersiap. Jadi kembali kepada masing-masing diri. Nah, karena dia tidak mempersiapkan dirinya sendiri, yang mungkin bisa jadi jangan-jangan besok mati. Dia tidak mempersiapkan dirinya, sehingga dia terlena dengan problematika kehidupan. Dia terlena dengan gemerlapnya entah apapun lika-liku kehidupan dunia, sehingga dalam kelalaian itu dia lupa dengan jalan cahaya Allah. Seolah-olah dia tidak peduli dengan jalan nur Allah. Ketika dia mati, ternyata besok mati, katakanlah demikian, maka mereka itu tidak tertarik ke dalam jalan cahaya Allah. Nah itu bedanya. Ada yang satu ditarik Allah untuk kembali kepada Allah. Ada yang satu tadi ketika dia mati, dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik untuk kembali kepada Allah. Tidak ada tarikan. Kenapa tidak ada tarikan? Karena dia melepaskan diri dari tarikan Allah. Kenapa tidak ada tarikan? Karena dia melepaskan diri dari jalan cahaya Allah. Dia melepaskan diri dari jalan nur Allah. Sehingga ketika ajal itu datang, ketika maut itu datang, tidak ada tarikan yang menarik dia untuk kembali kepada Allah. Ini ibarat layangan limbung. Ini ibarat layangan limbung putus. Padahal tegangan aja belum. Apa ngarannya itu? Tegangan ke apa? Tegangan ke tegangan kah? Tegangan. Yang berkaitan dengan layangan orang lain itu kan. Tegangan aja belum, tahu-tahu putus. Nah seperti itu. Tidak ada tarikan, tiba-tiba blak putus. Itu nang limbung.
limbung. Entah limbungnya tadi jatuh ke hutan belantara, entah jatuhnya ke gunung, entah kemana, entah jatuhnya ke goa hantu, macam-macam. Ada yang jatuhnya ke alam siluman, macam-macam. Nah, karena limbungnya dirinya tadi itu tidak tertarik di dalam kembali kepada Allah, tapi justru dia limbung dalam kematiannya tadi, entah ke hutan belantara dimanapun, itu yang dikatakan dia matinya di dalam laknatullah, atau mati di dalam kesesatan. Yang satu tadi diterangkan di awal tadi, dia mendapatkan husnul khatimah. Ada yang ini tadi, itu yang disebut su'ul khatimah. Yang ironis sekali, mengenai husnul khatimah maupun su'ul khatimah, itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, artinya dia tidak memandang apakah ini orang berilmu ataukah tidak. Tidak memandang di situ. Tetapi yang menjadi acuannya ialah keistiqomahannya di dalam pengetahuan yang dia ketahui. Bukan seberapa banyak ilmu yang dia ketahui, bukan seberapa banyak amal ibadah yang dilakukan, bukan. Tetapi istiqomah. Istiqomah itulah yang menentukan dia husnul atau su'ul. Karena itulah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik?" Ini ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik?" Kata Rasulullah, "Yang sedikit tapi rutin." Maksudnya apa? Yang sedikit tapi istiqomah. Artinya walaupun sedikit tapi dia istiqomah. Nah, kuncinya adalah istiqomahnya tadi. Ya, artinya bukan hitungan ilmunya banyak, bukan hitungan amal ibadahnya banyak, tidak, tapi istiqomahnya. Walaupun ilmunya secuil, katakanlah, tapi dia istiqomah di dalam ilmu yang dia ketahui. Atau amal ibadahnya sedikit tapi dia istiqomah berdasarkan ilmu juga yang dia ketahui. Itu aja, istiqomah. Nah, keistiqomahan ini yang perlu kita pupuk. Keistiqomahan ini yang perlu kita jaga, yang kita pelihara. Kenapa? Ya itu tadi pertanyaannya, kita tidak tahu, bahasa sederhananya, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Orang kalau sudah terbiasa istiqomah bangun subuh, ya kan? Orang kalau sudah terbiasa istiqomah selalu bangun subuh, dia pasti tahu kapan ayam itu berkokok. Begitu kan? Tapi kalau dia tidak istiqomah untuk terbiasa bangun subuh, terbangun jam 10, dia tidak mendengar ayam berkokok. Nah, begitulah maksudnya, itu ilustrasinya. Nah, begitupun bagaimana kematian itu datang kalau dia tidak istiqomah, maka dia tidak akan tahu husnul khotimah itu bagaimana. Makanya diilustrasikan kematian itu adalah seperti fajar yang datang. Seperti fajar yang datang, seperti matahari terbit. Kalau kepulasan tidur, nggak tahu kita matahari terbit. Kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan orang yang berpulang ke rahmatullah adalah mereka-mereka yang bukan hanya memang benar dia berasal daripada Allah, tapi juga dia benar berpulang kembali kepada Allah, sehingga benarlah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia memang milik Allah, dia memang berasal daripada Allah, dan suatu saat nanti dia pun kembali kepada Allah.
Itu yang rahmatullah. Ada yang satu tadi benar dia berasal daripada Allah, tapi karena dia su'ul khatimah, maka walaupun dia berasal daripada Allah, tapi dia tidak ilaihi raji'un, dia tidak kembali kepada Allah. Jadi kebanyakan orang, kita ini semua datang daripada Allah, maka kita nanti akan kembali kepada Allah juga. Entah dia orang mukmin apakah orang kafir. Nah, bukan seperti itu. Ada penempatannya, ada pengecualiannya di situ. Makanya ada yang ditempatkan roh itu di Iliyin, ada yang ditempatkan di Sijjin. Mereka yang ditempatkan roh itu ditempatkan di Iliyin ketika kematian, rohnya ditempatkan di Iliyin, artinya tempat yang tertinggi, itulah orang-orang yang husnul khatimah. Adapun mereka yang ketika matinya dia ditempatkan di Sijjin adalah mereka-mereka yang su'ul khatimah. Yang satu ditempatkan di Iliyin, yang satu ditempatkan di Sijjin. Yang satu pulang ke rahmatullah, yang satu mendapatkan laknatullah. Ya, itu sedikit tambahan untuk memperjelas lagi dari pertanyaannya Subhan. Mudah-mudahan makin terang dan makin jelas. Maka bersiap dirilah bahwasannya seberapa tinggi, seberapa banyak ilmu yang dipelajari, termasuk mungkin amal ibadah seberapa banyak yang diperbuat, yang dijalani, tidak menentukan seseorang itu nantinya husnul khatimah atau kasu'ul khatimah. Yang menentukan ialah istiqomah di dalam dia memakai atau meyakini dan memakai, menjalani apa yang dia sudah ketahui. Itu yang menentukan, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rudi ya. Kajian jam berapa? coba diulang pertanyaan Rudi tadi kayaknya. Iya, baiklah. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang insya Allah dapat kita pahami semua. Jadi bahasanya bahasanya itu apa ngarannya disesuaikan dengan pemahaman kita semua, yang insya Allah kita semua dapat memahaminya, karena ini bahasa tinggi sebenarnya. Ini bahasanya Sun Gokong. Alam itu untuk menuju Zatullah atau untuk menuju hakikat Allah, dalam rahasia Allah, untuk menuju hakikat Allah di dalam rahasia Allah. Dari bawah itu ada yang disebut alam nasut. Naik lagi ke atas ialah alam malakut. Naik lagi ke atas alam jabarut. Naik lagi ke atas alam lahut. Naik lagi ke atas alam hahut. Sedikit penjelasan dari alam tadi. Definisi alam nasut adalah alam kehidupan dunia. Itu disebut alam nasut. Ini alam nasut, alam kehidupan dunia yang kita sadari keberadaan ada di sini, itu disebut alam nasut.
kesadaran kita menyadari ada di sini, itu namanya alam nasut, alam duniawi, alam kehidupan lahiriah, katakanlah demikian. Itu alam nasut. Ya. Ada yang mengatakan alam insan atau alam kesadaran manusia. Itulah alam nasut. Selama seseorang itu dia selalu berada di alam nasut, dia selalu bergelut di alam nasut saja, di alam kehidupan ini saja, di alam kehidupan lahiriah ini saja, di alam kehidupan manusia ini saja, di situ saja dia bergelut, maka dia tidak akan dapat menuju kepada hakikat Allah. Dia tidak akan dapat sampai kepada hakikat Allah. Dia tidak akan dapat menemukan jalan untuk menuju kepada Allah selama dia hanya terpaku kepada alam nasut, alam lahiriah, alam kehidupan ini, alam manusiawi, katakanlah demikian, yang penuh dengan suka duka, tangis tawa, susah senang, sedih dan bahagia. Itu saja dia bergelut dalam kehidupan ini. Nah, kalau dia belum mau keluar dari alam nasut ini, maka saat itu dan selamanya sampai ajal menjemput, pasti su'ul khatimah. Pasti su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk keluar dari alam ini. Yang dikatakan wa ma hayatud dunya la'ibun, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan bagaikan permainan dan senda gurau belaka. Dia tidak keluar dari kehidupan ini. Bahkan dikatakan kehidupan dunia itu bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Ya kan? Kata Nabi dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi, dunia itu atau kehidupan dunia itu bagaikan surga bagi orang-orang kafir dan bagaikan penjara bagi orang-orang mukmin. Sekarang pilih orang mukmin atau pilih orang kafir? Itu aja lagi. Kalau dari pernyataan Nabi tadi, dalam hadis Nabi, kehidupan dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir dan bagaikan penjara bagi orang-orang mukmin. Bila kita bergelut dalam kehidupan dunia ini, kita bergelut dalam kehidupan lahiriah ini, alam nasut ini, kita merasakan bahagia sebagaimana bahagia surga. Sementara kata Nabi, itu kehidupan orang kafir. Bagi orang mukmin, di dalam kehidupan ini bagaikan penjara. Artinya orang mukmin itu harus keluar dari penjara kalau mau bahagia. Begitu. Kalau mau bahagia, dia harus keluar dari penjara itu. Nah, seperti itu. Itu alam nasut. Tidak perlu saya kupas panjang lebar. Insya Allah kita semua dapat memahami bahwa kehidupan dunia ini yang bagaimana kita semua sudah pada tahu. Ya, yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari itulah kehidupan alam nasut. Ajan kah? Hah? Itu ajan kah? Oh ya, udah break dulu. Kehidupan alam ini yang disebut kehidupan duniawi atau kehidupan lahiriah atau kehidupan manusia, yang bahasa alamnya disebut alam nasut, diilustrasikan oleh baginda Nabi sebagai penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Orang yang waras pasti dia tidak mau dipenjara.
Orang yang waras kalau dia berada di dalam penjara pasti dia kepingin keluar dari penjara. Itu orang yang waras. Bagaimana caranya? Pasti dia akan berusaha untuk keluar dari penjara, atau bahkan dia tidak akan mau untuk masuk di dalam penjara. Itu orang yang waras. Bahkan dia tidak mau, dia tidak menginginkan dirinya habis umur mati di dalam penjara, ya kan? Itu orang waras. Dia menginginkan kebebasan, keluar dari penjara. Dia tidak mau selamanya berada di dalam penjara. Dia tidak mau mati busuk di dalam penjara. Dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk dapat keluar dari penjara. Bagaimana kalau kita ambil ilustrasi orang yang berada di penjara? Karena dia menginginkan kebebasan untuk dapat keluar dari penjara, karena dia menginginkan untuk terbebas dari penjara, dia tidak ingin mati busuk di dalam penjara, maka dia akan merubah hidupnya di dalam penjara itu. Dia akan merubah dirinya untuk menjadi baik dan lebih baik dan terlebih baik lagi. Sehingga gerasi apa dah? Anu nih potongan-potongan. Garasi lain anu nih nah, kebebasan. Pemotongan tahanan itu apa namanya? Garasi. Nah, sehingga gerasi akan turun kepada dirinya. Yang tadinya mungkin dia divonis 10 tahun, sehingga dia mendapatkan gerasi sampai akhirnya mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun dia bebas. Di setiap hari kemerdekaan biasanya ada gerasi kan? Hari kemerdekaan. Apa itu hari kemerdekaan? Hari di mana dia sudah dapat membebaskan dirinya dari kesyirikan. Ketika dia sudah membebaskan hatinya, batinnya dari kesyirikan, maka disitulah dia mendapatkan gerasi dari Tuhannya. Sehingga terbebaslah dia di dalam penjara tadi, dari kehidupan alam ini. Nah, maksudnya apa? Karena Nabi sudah mengilustrasikan di dalam sabdanya bahwa kehidupan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, maka berarti orang yang cerdas adalah mencari cara bagaimana dia bisa keluar atau terbebas dari penjara, atau bila perlu jika dia tidak di penjara, dia berusaha bagaimana supaya tidak masuk di dalam penjara. Akhirnya dapatlah petunjuk kepada dirinya bahwa ternyata untuk terbebas dari penjara itu dia harus terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, kefasikan dalam hatinya sendiri. Berarti bahasa sederhananya dia harus istiqomah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Lalu dia istiqomah di dalam mempraktekkan ilmu yang sudah dia ketahui. Itulah sebagai sarana bagi dia untuk dapat terbebas dari penjara kehidupan dunia ini, atau bahkan sebagai tameng bagi dirinya agar dia tidak termasuk orang yang dipenjara dalam kehidupan alam nasut atau alam kehidupan dunia. Berarti
caranya ialah menuntut ilmu. Memang benar, menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang membebaskan dirinya dari kesyirikan. Menuntut ilmu yang membebaskan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan hati, kemunafikan-kemunafikan hati, kepasikan-kepasikan hati. Ilmu itu yang dia pelajari, ilmu itu yang dia tuntut, lalu kemudian dia istiqomah untuk mempraktekkan apa yang sudah dia ketahui di dalam ilmu yang dia pelajari. Menuntut ilmu sudah, katakanlah di setiap malam Sabtu, atau bahkan juga plusnya di setiap bermuzakarah, itu semua ilmu sudah dituntut, sudah dipelajari, sudah dikaji, sudah dipahami. Tinggal bagaimana dia membiasakan dirinya. Ingat, membiasakan dirinya untuk istiqamah mempraktekkan apa-apa yang sudah dia pahami dalam pengetahuan ilmu yang dia pelajari. Satu contoh misalkan, ilmu yang dia pelajari, yang dia pahami, naik turun napas di situ tersirat sir Allah. Berarti dengan merasakan naik turun napas sama halnya merasakan sir Allah. Semakin sering merasakan sir Allah melalui naik turun napas, maka semakin peka rasa di dirinya untuk merasakan kehadiran Allah. Begitu kan? Paham ilmunya? Nah, lalu dia praktekkan untuk sesering mungkin, untuk selalu istiqomah. Dia membiasakan setiap harinya untuk merasakan naik turun napas, karena dia yakin di situ dia merasakan sir Allah. Nah, itu namanya mempraktekkan ilmu. Itu namanya mempraktekkan ilmu. Itu salah satunya contoh atau tentang perjalanan ilmu di dalam praktek yang dijalani, yaitu merasakan naik turun nafas. Dan banyak hal-hal lain yang lain. Kesimpulannya, untuk terbebas dari penjara kehidupan dunia atau alam lahiriah ini, atau alam ngasut ini yang penuh dengan suka, duka, tangis, tawa, susah, senang, sedih, dan bahagia, ialah membebaskan dirinya dari kesyirikan hati, dari kemunafikan hati, dari kepasikan hati, yakni tadi dengan menuntut ilmu, mengkaji ilmu, dan juga selanjutnya mempraktekkan ilmu yang sudah diketahui. Dia dawamkan, dia istiqamah, dia biasakan di dalam mempraktekannya. Salah satunya tadi ialah dengan napas. Nah, ketika si fulan itu atau siapapun dia membiasakan dirinya untuk istiqamah, mempraktekkan ilmu yang sudah dia pahami, diantaranya naik turun napas, atau bahasa gampangnya lagi olah rasa lah, ya, olah rasa. Entah dengan cara apa, cara musyahadah silahkan, tafakur silahkan, ya, khalwat ya silahkan, sama aja semua itu mengolah rasa juga. Atau dengan mengolah rasa melalui silaturahim, misalkan silat ar-rahim, sebagaimana yang diantara kita sudah ketahui, itu juga termasuk olah rasa. Apapun bentuknya, yang kata Rudi tadi, musyahadah, tafakur, zikir, ya, dan lain sebagainya, itu untuk mengolah rasa. Nah,
ketika seseorang itu dia istiqomah, dia terbiasa mengolah rasa, lalu kemudian ada saatnya, karena terbiasa, sesuatu yang sudah terbiasa pasti dia akan menemukan simpul-simpulnya. Sesuatu yang sudah terbiasa dia jalani, maka dia akan menemukan kunci-kuncinya. Sesuatu yang sudah terbiasa dia jalani, pasti dia akan menemukan clue-cluenya. Nah, seperti tadi terbiasa bangun pagi, bangun subuh, dia pasti mengetahui di situ ada ayam berkokok, kan begitu ya. Karena dia membiasakan dan istiqomah untuk mengolah rasa, lalu dia ketemu poin-poinnya, clue-cluenya, kunci-kuncinya. Setelah dia menjalani olah rasa itu, lalu bergetar jiwanya. Ini di saat dia mengolah rasa, ya, di saat dia mengolah rasa dan seterusnya, sesekali dia bawa naik turun napasnya, dia ingat selalu bahwasannya Allah meliputi dirinya, meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, nyawa, dan juga tersirat pada naik turun napasnya. Itu selalu dia hayati, dia resapi, bukan hanya dia rasakan, tapi juga dia hayati dan dia resapi, lalu bergetar jiwanya. Bahkan bisa jadi bukan hanya bergetar jiwanya, bahkan bisa jadi bulu kuduknya pun ikut berdiri. Bulu kuduk, bulu badan. Bahkan bisa jadi plus dia seperti merasakan merinding di dalam mengolah rasa itu. Bergetar jiwanya, berdiri bulu badannya, bahkan dia pun ikut merinding di dalam dia mengolah rasa itu. Itulah yang disebut berarti dia sudah masuk ke dalam alam malakut. Dia tidak lagi di alam nasut, tapi saat itu dia berada di alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat, ya. Alam malakut itu alam malaikat, alam kerajaan Allah Ta'ala. Alam mulk, alam raja, alam kerajaan Allah Ta'ala. Dalam sifatnya yaitu malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat itu atsir itu malaikat. Yang dia bersifat menggetarkan. Jadi ketika rasa jiwa bergetar, ketika dia mengolah rasa, saat itu dia sudah berada di alam malakut. Saat itu rasa dia sudah berada di alam malakut. Saat itu rasa dia sudah berada di alam malaikat. Semakin tinggi alam malakut yang dia jalani, bukan hanya bergetar jiwanya, bahkan dia merinding merasakannya. Itu lebih tinggi lagi alam malakutnya, ya, lebih tinggi lagi alam malakutnya. Jadi alam malakut itu ada beberapa tingkatan. Namun poinnya, ketika rasa jiwanya itu bergetar, ketika dia mengolah rasa, itu dia sudah berada di alam malakut. Itu dia sudah berada di alam malakut. Apalagi jika bukan rasa jiwa yang bergetar, tapi juga dia ikut merinding di dalam merasakannya, bulu badan mungkin berdiri dia merasakannya. Bahkan bisa jadi juga secara lahiriah dia pun merasakan, dia berkeringat katakanlah, dan dia asyik di dalam rasa itu. Itu namanya alam malakut. Alam malakut, alam malaikat itu sudah di atas dari alam nasut. Berarti saat itu dia bukan berada lagi di alam kehidupan dunia. Berarti saat itu dia bukan lagi berada di dalam kehidupan lahiriah. Berarti saat itu ia bukan lagi berada di alam lahiriah atau alam nasut, melainkan dia sudah berada di alam malakut. Ketika seseorang itu dalam tafakurnya, di dalam musyahadahnya, di dalam zikir-zikirnya, di dalam olah rasanya, yang membuat diri jiwanya bergetar, dan bahkan mungkin dia merinding, bahkan bulu kuduk juga ikut berdiri,
Yang dikatakan tadi dia berada di alam malakut, saat itulah frekuensi rasa jiwanya satu frekuensi dengan para malaikat. Nah, karena rasa jiwanya sudah satu frekuensi dengan alam malaikat, para malaikat saat itu turun mendoakan mereka-mereka yang demikian tadi. Dan doa-doa malaikat itu kabul kepada dirinya. Tapi kalau dia masih di alam nasut, malaikat mendoakan dia itu mentul. Nggak sampai ke dia, doa malaikat itu nggak sampai. Kenapa? Karena dia mendindingi dirinya sendiri. Mentul. Jadi malaikat mendoakan dia nggak akan kabul. Bukan doa malaikat itu tidak kabul, bukan. Tapi dirinya menutup dari doanya malaikat. Dirinya menutup doa-doa dari para aulia-aulia Allah. Dirinya menutup dirinya sendiri dari doa para kekasih-kekasih Allah, termasuk dari doa para leluhur-leluhurnya. Jadi kalau mau tahu doa para malaikat, doa para wali-wali, doa para kekasih-kekasih Allah, doa para leluhur-leluhurnya itu dapat sampai ke dirinya, bagaimana caranya? Dia harus satu frekuensi dengan alam malakut tadi. Dia harus satu frekuensi dengan alam malaikat. Ketika dia sudah bisa merasakan rasa jiwanya itu satu frekuensi dengan alam malakut, maka doa malaikat tembus ke dia, doa para wali-wali tembus ke dia, doa roh-roh suci tembus ke dia, doa para kekasih-kekasih Allah tembus ke dia, doa para leluhur-leluhurnya pun tembus ke dia. Jadi doa-doanya para nabi dan para rasul, doanya para wali-waliullah, doanya para kekasih-kekasih Allah, doanya para leluhur-leluhur dan lain sebagainya, itu berada di alam malakut. Berada di alam malakut. Nah, bagaimana bisa menggapai doa-doa mereka tadi ketika dia sudah satu frekuensi dengan alam malakut itu sendiri? Ciri seseorang itu berada di alam malakut. Ini satu contoh. Contoh nyata ketika saat ini saya menyampaikan dalam hak Allah, saya menyampaikan ilmu dan penjelasan-penjelasan begini, ketika rasa di kalian mungkin ada yang bergetar, ketika mungkin kalian merasakan merinding dan lain sebagainya, berarti kalian berada di alam malakut. Kita tidak melihat secara alam nasut, malaikat mendoakan tidak melihat secara alam nasut, tapi dikatakan oleh Nabi, kata Rasulullah, ketika seseorang itu berkumpul dalam suatu kaum, mereka berkumpul dalam majelis ilmu, mereka menuntut dan membicarakan masalah ilmu, maka para malaikat turun menaungi mereka-mereka itu. Kan begitu hadis Nabi. Para malaikat turun mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Berarti secara tidak langsung, yang kita tidak ketahui secara alam nasut, para malaikat itu turun saat ini untuk mendoakan kita semua. Tapi bagaimana doa para malaikat itu bisa sampai tembus ke diri kita kalau kita tidak satu frekuensi dengan alam mereka? Begitu maksudnya. Pikiran kita masih ke pekerjaan, pikiran kita masih kepada urusan-urusan ini itu. Padahal kita dalam pembahasan ilmu, sehingga ketika disampaikan ilmu, rasa jiwa kita tidak bergetar di dalam menyimak ilmu. Malaikat mendoakan, nggak tembus. Jadi doa para malaikat itu hanya tembus kepada setiap diri kita ketika diri kita satu frekuensi dengan alam malakut itu sendiri. Di dalam alam malakut itu bukan doa para malaikat saja yang ada. Itu perlu digarisbawahi dan perlu dicatat. Di alam malakut bukan doa para malaikat saja yang ada, tapi di situ juga ada doa para nabi-nabi dan rasul-rasul.
Di situ juga ada doa para aulia-aulia Allah. Di situ juga ada doa dari para kekasih-kekasih Allah. Di situ juga ada doa dari para leluhur-leluhur, roh-roh suci dari setiap diri kita. Secara tidak langsung kumpul kita bersama bermuzakarah, kalau diistilahkan atau diibaratkan sama halnya kita sedang merengge doa-doa mereka-mereka itu. Kalau diitibarkan kita bermuzakarah saat ini, selain kita mengkaji ilmu, sekaligus kita ini merengge doa-doa para malaikat kepada kita, doa-doa para nabi dan rasul kepada kita, doa-doa para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah, para roh-roh suci leluhur-leluhur kita untuk kita merengge. Tapi bagaimana doa-doa itu bisa masuk, bisa sampai tembus ke diri kita? Caranya kita harus satu frekuensi dengan alam malakut itu sendiri. Termasuk saat kita mengolah rasa, sama dalam menuntut ilmu muzakarah ini aja kita bisa masuk ke alam malakut. Begitu pula bagaimana kita sedang mengolah rasa, kita bisa naik ke dalam alam malakut. Begitu mengolah rasa, asyik rasanya, jiwa seperti tergetar, asyik rasanya, waktu pun tidak teringat lagi. Saat itu kita berada di alam malakut. Lalu kemudian dia kan bertingkat itu. Alam tadi berfase, dia bertingkat. Dari alam malakut, di atasnya lagi ialah alam Jabarut. Apa itu alam Jabarut? Alam Jabarut itu adalah alam rahasia diri sebenar-benarnya diri. Itu alam Jabarut. Kalau alam malakut masih di bawahnya. Alam malakut itu masih alam frekuensi malaikat. Sedangkan alam Jabarut adalah alam rahasia diri sebenarnya diri. Itu satu tingkat di atas alam malaikat. Berarti ilmu pengenalan diri sebenar-benarnya diri itu adalah ilmu satu tingkat di atas malaikat. Frekuensi nurnya itu di atas frekuensi malaikat. Apalagi ketika seseorang itu, ketika dia sudah mengetahui ilmunya, pengetahuan akan pengenalan diri yang sebenar-benarnya diri, kemudian dia meyakini diri yang sebenarnya diri yang ada di dirinya itu, maka saat itulah dia bagaikan, dalam tanda kutip, saat itulah dirinya bagaikan Rasulullah yang selalu diikuti Jibril. Bukan Jibril di atas Rasulullah, tapi Jibril di bawah Rasulullah. Jibril mendampingi Rasulullah, bukan Rasulullah yang mendampingi Jibril. Coba cermati. Rasulullah kemana-mana didampingi Jibril, ya kah? Bukan Rasulullah yang mendampingi Jibril, tapi Jibril yang mendampingi Rasulullah. Coba cermati. Jibril mendampingi Rasulullah, berarti tertinggi Rasulullah kalau pangkatnya. Jibril hanya mendampingi. Jadi bukan Rasulullah yang mendampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Jibril itu malaikat. Nah, ketika seseorang itu sudah mengenal dirinya yang sebenar dirinya, lalu dia duduk di dirinya yang sebenar-benar dirinya itu, maka saat itulah dia akan didampingi. Siapa yang mendampingi?
malaikatil muqarrabin. Siapa yang mendampingi dia? Malaikatil muqarrabin, malaikat yang didekatkan Allah. Itu yang akan mendampingi dia. Kalau di Rasulullah, malaikat yang mendampingi Rasulullah Jibril, Mikail, Israfil. Sedangkan orang yang mengenal akan dirinya yang sebenar dirinya, lalu ia duduk di diri yang sebenar dirinya itu, maka saudara empatnya yang akan mendampingi dirinya. Ini kalau bahasa anunya inilah bahasa keilmuannya. Saudara empatnya itu adalah pancaran nur dari malaikatul muqarrabin, pancaran nur daripada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Siapa saudara empat? Kalau bahasa ilmu yang kita pahami, Camariyah, Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah, atau sedulur papat kalau istilah kita. Kakang kawah, adi ari-ari, getih pusar. Keempatnya itu akan mendampingi dirinya sebagaimana Jibril, Mikail, Israfil, Israel mendampingi Rasulullah. Maka ketika keempatnya itu semakin dekat dan semakin merapat mendampingi dirinya yang duduk kepada hakikat diri sebenar-benarnya diri, sampai ajalnya menjemput, dia selalu bersama yang empat itu. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah, di mana alam jabarut itu? Alam jabarut itu ialah alam diri yang sebenar-benarnya diri, yang berdasarkan ilmu yang sudah dia ketahui juga, bahwa dirinya adalah sirrullah wa amrullah. Mungkin di antara kita masih ingat, asyhadu anni ana sirrullah wa asyhadu anni ana amrullah. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Kalau didudukkan sirrullah wa amrullah tadi itu, itulah roh pada diri. Ya, roh pada diri yang disebut Nur Muhammad yang muhaddas atau Nur Muhammad yang baharu. Siapa diriku yang sebenar-benarnya diriku? Misalkan itu dipertanyakan pada setiap diri kita. Diriku sebenar-benar diriku ialah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Oh, itu ilmunya. Lalu ia pahami dan ia yakini, iya, aku adalah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Dia yakini itu, sehingga dalam keyakinannya dia jalani kehidupan ini dari buka mata sampai tutup mata kembali. Yang berlaku adalah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Itu yang diyakini, itu yang harus menjadi suatu keyakinan dan istiqomah di dalam keyakinannya. Apa yang berlaku dalam kehidupanku ini, yang berlaku adalah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Inilah roh pada diriku. Roh pada diriku bukan aku, melainkan Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Itu yang selalu terkenang-kenang di dalam keyakinan dirinya. Termasuk ketika dia mengolah rasa. Termasuk ketika dia mengolah rasa, baik saat dia bermusyahadah, yang bermusyahadah adalah Nur Muhammad,
yang bersifat muhaddas tadi. Yang bertafakur adalah Nur Muhammad, yang berzikir adalah Nur Muhammad, yang sedang mengolah rasa ini adalah Nur Muhammad. Itu aja yang terekam di dalam keyakinannya dan di dalam keistiqomahannya untuk menjajahkan di dirinya. Tidak ada lagi Rudi, yang ada Nur Muhammad. Tidak ada lagi Subhan, yang ada Nur Muhammad. Tidak ada lagi Ali, yang ada Nur Muhammad. Tidak ada lagi kita semuanya, nah masing-masing diri yang ada. Ini adalah Nur Muhammad, ini adalah Nur Muhammad, ini adalah Nur Muhammad. Jika perlu kada apa-apa dipereweli aja, bawa tasbih nang 100 itu atau beli nang 1000, aku Nur Muhammad, aku Nur Muhammad, aku Nur Muhammad, aku Nur Muhammad. Enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya meresap. Supaya meresap. Itu apa bukan mengaku-aku kakak? Kada mengaku-aku, memang iya. Yang namanya mengaku-ngaku itu kalau bukan lalu diaku-akui, itu namanya mengaku-ngaku. Memang nyatanya diriku ini atau dirimu itu adalah Nur Muhammad. Jadi ketika engkau menyatakan aku Nur Muhammad, 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 itu bukan mengaku-aku, tapi itu menyatakan diri yang sebenarnya. Ini yang apa namanya, karena dia tidak mengakar pengakuan tentang Nur Muhammad dalam diri tadi itu, tidak mengakar, ya, tidak menjajam di dalam diri, makanya suka apa namanya suka terlena dengan kehidupan alam nasut. Itu kalau mau tahu kenapa kita ini suka terlena dalam kehidupan alam nasut, kenapa kita ini suka lalai dalam kehidupan alam lahiriah, suka aja apa namanya terpontang-panting dalam kehidupan ini, karena mengakui atau pengakuan Nur Muhammad tadi itu belum berakar di diri. Haur mengatakan nih, aku nih Zulkarnain. Aku ini pong sudah. Yang diakuinya diri aku nang ada ini. Nah padahal diri aku nang ada ini malam Sabtu kemarin dikatakan asalnya tidak ada, ya kan? Kemudian diadakan. Sesuatu yang diadakan kan itu sebenarnya kan ada. Sesuatu yang diadakan itu sebenarnya tidak ada, memang tidak ada, makanya diadakan. Bahasa diadakan. Coba ingati. Kalimat diadakan berarti memang yang tidak ada diadakan. Kalau bahasa kitanya, bahasa gampang yang kita nih, dalam keseharian kita mengatakan diada-adakan, ya kan? Diada-adakan berarti itu kan sesuatu yang tidak ada, lalu diada-adakan. Dengar. Karena itu tidak ada. Kenapa? Karena itu hanya diada-adakan. Kelihatan ada. Rudi itu tidak ada. Rudi itu hanya diada-adakan, lalu kelihatan ada. Subhan itu tidak ada, hanya diada-adakan, jadi kelihatan ada. Menunjukkan yang ada hanya Nur Muhammad. Nah kita lepasnya di situ. Nur Muhammadnya kita lalai, artinya Nur Muhammadnya kada teringat, artinya Nur Muhammadnya kada terhiraukan, diri karenanya nang bumi. Ini bahasa poin aja sudah nak, bahasa kasarnya aja sudah nak. Tapi tolong dicerna bahasa kasarnya dia aja nak. Wajah Rudi ini nah bukan wajahnya Rudi, ini wajahnya Nur Muhammad. Habis sudah. Wajahnya Karna ini nah bukan wajahnya Karna itu udah punya wajah. Ini wajahnya Nur Muhammad. Wajahnya Burhan ini nah bukan wajahnya Burhan itu udah punya wajah. Ini wajahnya Nur Muhammad. Ya.
Wajahnya Mansur ini nggak ada. Mansur ini nggak punya wajah. Ini wajahnya Nur Muhammad. Semua kita ini lah ini wajah kita. Ini wajahnya Nur Muhammad. Kenapa? Ini wajahku, selalu wajahku. Di situ playboy-nya kita tuh di situ. Ini wajahku, lalu aku bangga. Itu alam Jabarut namanya. Alam diri sebenar-benarnya diri. Nah, kalau menggetarkan jiwa sesuatu tadi hal dalam dia mengolah rasa, dalam dia tafakur, musyahadah atau apapun yang dia jalani menyebabkan jiwanya bergetar, bahkan mungkin merinding, bahkan mungkin bulu badan berdiri dan lain sebagainya, itu adalah frekuensi alam malakut. Dan di atasnya lagi ketika dia datang suatu keyakinan bahwa yang sedang bermusyahadah ini bukan Rudi tapi Nur Muhammad, yang sedang bermusyahadah ini bukan Karna tapi Nur Muhammad, yang sedang beramaliyah ini bukan Johansa tapi Nur Muhammad, yang sedang beribadah ini bukan Mulyanto tapi Nur Muhammad, yang sedang bersodakoh ini bukan kita tapi Nur Muhammad. Berarti saat itu dia sudah naik lagi satu frekuensi, yaitu di frekuensi diri sebenar-benarnya diri, satu tingkat di atas alam malaikat. Dalam rahasia hakikat, diri sebenar-benarnya diri itu berada di mustawan, yaitu berada satu tingkat di atas lapis langit ketujuh, yang Jibril pun tidak berani melewati mustawan itu, yang apabila Jibril ikut melangkah satu langkah saja maka dia akan terbakar. Kenapa Jibril akan terbakar? Karena di situ bukan malaikat lagi yang ada. Berarti kalau malaikat kadada, hancur malaikat, kan begitulah. Ya. Itu berada di mustawan. Mustawan itu satu tingkat berlapis langit ketujuh. Jadi situlah alam diri sebenar-benarnya diri, atau yang disebut alam Jabarut. Di atas alam Jabarut tadi itu ada alam lahut. Alam lahut itu kalau bahasa keilmuan, dalam riwayat dalam perjalanan Rasulullah Mi'raj, itu yang disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, disitulah alam lahut, makomnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makomnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disitulah makom hakikat Nur Muhammad yang qadim. Itu alam lahut, tapi ini tidak bisa dijelaskan di muzakarah, tidak bisa. Ini bisanya 4 mata aja, tapi 4 matanya di alam bukan di alam sini, tapi di alam sana baru bisanya 4 matanya. Iya, alamnya di alam sana, 4 mata nang kada bemata. Itu alam Nur Muhammad yang qadim. Alam lahut sampai menembus lagi yang diriwayatkan bertemu dengan Allah yang katanya qaba qausain au adna, yang jaraknya antara 2 busur bahkan lebih dekat lagi. Itulah alam hahut. Hanya Allah Ta'ala aja yang ada di situ. Jadi kita akan jelaskan yang di situ. Cukup tadi alam nasut sudah, alam malakut sudah, alam Jabarut sudah. Ya. Nah jadi ini kulu-kulunya sudah juga tadi itu, apalagi sudah, apalagi ada rekamannya ya ampun. Tinggal disetel aja lagi tadi. Kada ada wajah Rudi itu, kada bisi wajah. Rudi itu kada bisi wajah, ini wajah Nur Muhammad. Apalagi San Gokong dulu lah. Ya? Apalagi San Gokong.
Ini bukan wajah dewa, dewa kada bisi wajah. Kalau dewa bisi wajah kapan mau olahnya? Ini wajahnya Nur Muhammad. Justru ketika kita mengatakan ini wajahku, itu berarti kita mengaku-akui wajahnya Nur Muhammad. Nah, kita akui menjadi wajah kita. Itu namanya mengaku-akui. Adapun kita ini mengembalikan, oh bujur ini bukan wajahku, ini bukan diriku. Ini adalah wajahnya Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Ini adalah dirinya Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Apa tadi lanjutannya? Pertanyaannya lanjutannya tadi? Yang kedua tentang Mu'tazilah, Jabariyah. lain pertanyaannya. Halo guru. Rudi tadi kan ada dua deh. Es batu meleleh. Nah, es batu meleleh sudah es batu deh. Apalagi meleleh sudah es batu. Ingatlah es batu lah es batu. Ini es batu nah. Kayak apa es batu itu bisa meleleh? Kalau dia kepanasan kalau lah. Kalau kada kepanasan kada meleleh dia. Es batu itu bisa meleleh kalau dia kepanasan, kalau dia kena hawa panas, kalau dia kena cahaya matahari meleleh. Ketika si Rudi ini dicahayai oleh cahaya Nur Muhammad, meleleh Rudinya, aku hancur dia, meleleh aku. Ternyata aku kada bisi wajah, ternyata aku kada bisi diri. Nang ada ini wajah Nur Muhammad, oh diri ini diri Nur Muhammad, meleleh itu berarti. Hancur liur. Nah, apalagi sudah meleleh, hancur pulang liur. Nah, jadi sudah dijelaskan di situ tadi, es batu meleleh. Kenapa dia tadinya banyu jadi es batu? Karena karas bener nah. Ini aku, ini apa itu? Karas jadi es batu. Wah, bungasnya pang, aku ini itu es batu tuh. Ini mengakui dirinya. Bah, gagahnya pang aku ini sugih tahulah. Aku ini hartawan tahulah. Kamu kena tahu kah aku ini pejabat. Itu es batu tuh. Itu es batu tuh. Makanya es batu tuh karas. Karas dari batu. Padahal banyu mengeras bagaikan batu. Ya Allah, nah mereka itulah yang dikatakan Tuhan. Sesungguhnya kata Allah di dalam Quran itu, dalam firman Allah, sesungguhnya bahan bakar api neraka. Ya Allah, sesungguhnya bahan bakar api neraka itu ialah manusia dan batu. Hah? Bahan bakar api neraka itu kata Allah dalam Quran adalah manusia dan batu. Artinya manusia berkepala batu. Masih aja sombong mengakui diriku, ini aku, ini diriku. Bungasnya paham diriku nih, kayaknya paham diriku nih. Kayak monyet. Sugihnya paham aku nih. Kada tahu lekam aku ini presiden. Nah, apalagi itu kepala batu ngarannya. Itu bahan bakar api neraka itu ialah manusia dan batu. Kalau batu-batu nang ada nih untuk apa jadi bahan bakar api neraka? Di sama Firaun kan kepala batu. Ya, jadi ilustrasi es batu asalnya air, lalu kemudian membatu. Kenapa? Karena dia mengeraskan dirinya. Lalu hancur es batu itu setelah kena hawa panas, setelah kena cahaya matahari, lalu dia mencair, meleleh menjadi air kembali. Nah, artinya setelah kalian menyadari
bahwasannya wajah kalian itu adalah bukan wajah kalian, diri kalian itu bukan diri kalian, melainkan wajah Nur Muhammad adanya, diri Nur Muhammad adanya. Maka saat itulah meleleh yang bengaran Rudi tadi, meleleh nang bengaran mall tadi, meleleh nang bengaran dewa tadi, meleleh nang bengaran kita semua nih. Melelehnya kemana? Meleleh jadi Nur Muhammad. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana terbebas daripada syirik? Ini kafir Jabariyah. Kalau jar Abah Guru Jumri dulu memisahkan diri agar jangan masuk di dua kekafiran, yaitu kafir Jabariyah dan kafir Mu'tazilah. Kafir Jabariyah itu kafir ketuhanan, apa-apa ini Tuhan, ini Tuhan, ini nang duduk ini na Tuhan, nang berjalan ini na Tuhan, nang melihat ini na Tuhan, yang apa segala macam ini na Tuhan. Itu Jabariyah. Ingat bahasanya ingat, ini na Tuhan, nang duduk ini na Tuhan. Itu Jabariyah. Ada kita kada, ini Nur Muhammad, bukan Tuhan, Nur Muhammad. Berarti terbebas dia dari Jabariyah. Dan kada juga ke Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi namanya menyombongkan diri tadi, kehambaan. Nang berjalannya aku nih pang sudah, aku siapa? Aku karena. Nang melihat ini nah aku sudah, aku siapa? Aku Rudi. Nah itu Mu'tazilah dah. Nang berjalan nih pang, aku Ahmad, sama dah. Nang berisi harta itu siapa? Aku siapa? Aku Mansur. Itu Mu'tazilah. Membebaskan dari Jabariyah, membebaskan dari Mu'tazilah, juga membebaskan dari Mujassimah, duduk di Nur Muhammad, bukan ke Tuhan, bukan ke hamba. Ya kan? Kada mengata Tuhan, kada mengata aku hamba, tapi Nur Muhammad. Itulah yang dikatakan, bahkan di dalam ajaran Abah Guru Jumri dulu memadahkan apa-apa yang ada di alam semesta ini, nah segala sesuatu apapun yang ada hanyalah Nur Muhammad. Bahkan guru sekumpul juga memadahkan kayak itu, segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini semuanya adalah mazhar daripada Nur Muhammad. Begitu kan? Nah, itu namanya bebas, seperti kada Jabariyah, kada Mu'tazilah, kada ke Mujassimah. Yahudi, Nasrani Ya. dan Majusi. Yahudi, Nasrani dan Majusi. Iya. Apa? Selanjutnya siapa tadi? Roma kah? Apa tadi? Pandang Nur Muhammad aja sudah. Loh, tadi udah dijelaskan. Nena, Roma melihat dewa, jangan melihat itu dewa, yang dilihat Nur Muhammad. Nah, Roma Nena melihat Om Ali, jangan Om Ali yang dilihat, yang dilihat Nur Muhammad. Begitu pula kebalikannya, yang dilihat Nur Muhammad. Tapi lihat ciri Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cirinya apa? Ciri Nur Muhammad itu adalah mencahayai. Yang namanya mencahayai itu berarti mendamaikan, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, memberikan kebenaran-kebenaran, memberikan segala sesuatu agar terjadi kedamaian, keselamatan dan lain sebagainya. Itu Nur Muhammad. Iya. Aku sudah melihat Rudi ini Nur Muhammad, tapi aku buruk sangka sama dia. Berarti kan adalah Nur Muhammad. Kalau memang engkau lihat adalah Nur Muhammad, berarti engkau melihat cahaya kebaikan, ya kan? Kalau yang engkau lihat adalah Nur Muhammad, berarti yang engkau lihat adalah cahaya keselamatan. Kayak itu nah. Kalau yang engkau pandang di sana adalah Nur Muhammad, berarti engkau melihat cahaya kebenaran. Kayak itu maksudnya. Kalau melihat si tempakulnya ini salah berataan. Melihat tempakulnya ini salah berataan. Ali ini orangnya kada baik. Oh, karena ini apalagi kada bagus juga orangnya. Ya karena yang dilihat karenanya.
Karena yang dilihat alinya. Tapi kalau kita melihat Nur Muhammad, bagaimana saling cahaya mencahayai. Itu aja sih kuncinya. Bagaimana engkau saling cahaya mencahayai, bagaimana engkau saling damai mendamaikan, bagaimana engkau saling ingat mengingatkan di dalam cahaya Nur Muhammad. Tadi bilang Roma memandang kayak apa supaya memandang aku adalah kamu gitu kan, tadi kurang lebihnya kan, tapi tidak bisa karena masih melihat aku kamu kayak itu dah. Jadi lihat Nur Muhammad di diriku juga Nur Muhammad, di dirinya juga Nur Muhammad. Tapi harus dilihat cirinya lagi. Ciri Nur Muhammad ialah mendamaikan, ciri Nur Muhammad ialah menyelamatkan, diri Nur Muhammad ialah mencahayai. Nah, cirinya di situ. Ya. Cukup sekian. Sudah terjawab semua kalau lah? Udah berapa deh? Setengah 4 kah? Setengah 5 kah? Ada yang ada hanyalah Nur Muhammad. Sesungguhnya engkau bukan mengaku-ngaku, karena memang kebenarannya dirimu tidak ada, yang ada hanyalah Nur Muhammad. Tapi kalau engkau mengakui aku ini adalah Mansur, nah itu berarti engkau mengakui dirimu ada. Itu yang namanya mengaku-aku diri ada. Ya, jadi mengaku-ngaku tadi itu ya seperti itu. Yang namanya mengaku-ngaku, mengaku diri ada, itu namanya berarti mengaku-ngaku. Ya, cukup, silakan. Nyambung. Iya, tapi harus sedikit karena paham aja. Ayo, siapa lagi? Kasih Mas mau nyambung es batu tadi guru. Jadi ketika es batu itu dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dia mencair, kemudian yang terlihat itu hanyalah air. Itu kira-kira di alam mana itu guru? Sama guru ya? Ahadiyah kan? Ahadiyah tadi itu kan berarti masuknya lahut. Ya, alam lahut. Lahut itu alam keesaan Allah Ta'ala. Ya, seperti lautan. Es batu ditaruh di lautan, maka es batu mencair kalau jadi lautan. Asalkan lautannya tadi itu bukan lautan es. Ya kan? Kalau es batu dimasukkan di lautan es, sama aja membatu juga. Jadi lautannya tetap lautan Nur Muhammad II yang bisa melelehkan es batu tadi. Ada lagi sebelum kita tutup? Sepertinya sudah cukup ya. Karena kalau dibuka lagi tidak pulang-pulang kita. Nanti malam Sabtu kita tidak bisa ngumpul. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Abah Guru illallah Muhammad haq nur, la ilaha illallah Muhammad haq astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ilahi anta matrudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. La ilaha illallah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makbulin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bihaqqi nuri Muhammadin nurun ala nur rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ahadiyatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzul Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad wallahu ahad al-malikul quddus ahad bi Rasulillah bihaqqi nuri Muhammadin nuran ala nur rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Munawwir absaril arifin binuril ma'rifati wal yaqin wa zadil azimatil asraril muhaqqiqin wa bijazbatil qurbi wa tamkin fatahil aqfalil qulubil muwahhidin bi fatihatit tauhid wal fathil mubin alladzina ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'alna lahu min sulalatin min ma'in mahin ar-rahmanir rahim al-azizil hakim awwalil qadim wa bihtabi takrim wa syarraba nabiyil karim binasyi syarifi wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim maliki yaumiddin qahiril jababirati wal mutamarridin wa muhidatu ghatil zahidin zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ya man la syarika lahu wa la mu'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mu'tarifin 'anil qiyami bihaqqika fi kulli waqtin wa hin. Ya basar rihil aqim hiya izama wa hiya ramim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habnallahu mawahibas siddiqin wa ashhadna masyahidas syuhada wa la tajama'ad dallin wa la mudillin wa la tahsyurna fi zumratil zalimin wa la dallin amin. Allahumma bihaqqi hadhil Fatihah iftah lana fathan qariba. Allahumma bihaqqi hadhihi syafi'ati min kulli fatin fid dunya wal akhirah. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna minad dunya min mujibatin nadamah yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu rabbuna rabbul jalil ala nuril mubin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih pada ayah, pada abah guru beserta